Oke, kawan-kawan. Ini dia penampakan si carrier-nya, Sindoro. Waduh, kita beralih ke yang paling ditunggu-tunggu ya. Ini dari kemarin ini di-spillin terus sama si Are di Instagram ya, di Instagram, di TikTok. Back systemnya, wow. Wah, back systemnya ini kata kawan-kawan saya, kalau yang seri Sindoro 65 kayak Oke kawan-kawan, jadi kita akan review barang spesial dari Are Outdoor Gear. Sini. Aduh. Oke, ini adalah carry terbaru dari Are Outdoor Gear. Masih segelan ya, masih segelan. Mungkin agak sedikit ini sih, kardusnya. Mungkin masalah packing. Kawan-kawan, jadi kita langsung unboxing aja si carrier-nya ini. Wow. Ini dia yang sudah kita tunggu-tunggu setelah sekian lama, kawan-kawan ya. Wah, ini dia nih. Aduh, cakep bener. Oke, ini penampakannya. Boxnya masih utuh ya. Kayaknya di sini ada bonus kawan-kawan ya. Bonusnya apa aja? Mari kita unboxing lagi. Kita buka si plastiknya. Wow. Wah, penampakannya keren banget sih ini. Nih, kalian baca sendiri. Sindoro 65 bos. Oke, kita taruh dulu carrier-nya. Dia dapat bonus apa ini? Tumbler kayaknya. Tumbler sama. Wah, sama bandana ternyata teman-teman. Keren sih. Oke, bandana kita buka si tumblernya. Wih deh, cakep. Warnanya biru ya. Tapi biru muda. Kalau ini kan biru dongker. Nah, ini biru muda. Oke. Kita singkirkan dulu ini bonusnya. Taruh belakang dulu. Oke, jadi kita akan fokus ke carrier-nya ini ya. Habis ini langsung kita isi. Oke, ini tag-nya masih original dengan harga 1.395.000 atau 1.400.000-an. Linknya ada di bawah kawan-kawan ya. Kalau kalian mau beli mungkin. Wah, lihat. Oke, nanti kita akan review si back systemnya ya. Dan sebelum review kayaknya kita harus isi dulu deh biar full ya. Oke, kita isi dulu. Oke, kawan-kawan. Ini dia penampakan si carrier-nya Sindoro. Waduh, Sindoro ketika nggak usah pakai meja deh kayaknya. Diisi ya, seperti ini. Keren banget. Gede banget ternyata. Ini sih cuman ini sih. Kertas, plastik sama kain. Tapi kayaknya ya lumayan juga sih. Kayaknya agak berat nih. Oke. Jadi untuk bahan utamanya langsung kita sorry. Untuk bahan utama ini pakai polyester dan nilon ya. Seperti carrier pada umumnya. Di sini bahannya yang badak, yang di bawah, yang di atas ini yang mungkin sedikit tipis. Cuman agak ini ya. Agak melar gitu bahannya. Sampai sini masih badak. Warnanya saya kemarin ambil yang navy. Dari bawah dulu deh. Nah, dari bawah ini ada quick access yang memudahkan kalian biasanya buat ngisi tenda atau SB ya. Quick access yang gede banget. Nih. Gede banget ini sumpah. Ini belum tak fullin sih sebenarnya. Cuman ya biar kelihatan. Wah aja. Ada 2 resleting di sini, seperti carrier pada umumnya. Nah, di bawah sini ada rain cover. Saya juga belum tahu sih ini rain covernya warna apa sih kira-kira. Oh, warna merah menyala ternyata. Nah, ini dia si rain covernya ya.
Ini cover. Wah, gila, lebar banget. Coba kita pasangin ya kawan-kawan. Gini ya. Nah, seperti ini jika nanti dipasangin si rain covernya, nampaknya dari samping kayak gini. Kalau dari depan kayak gini. Wih, keren sih. Warna merahnya itu merah-merah agak marun ya, agak gelap ya. Nah, kita agak ke atas dikit ya kawan-kawan. Jadi di sini ada resleting quick access lagi ternyata. Nah, wah, biasanya di sini kan barang-barang yang di bawah itu kayak baju ganti atau apa itu nanti kalian bisa akses lewat sini. Sama memang nanti kehujanan ya, kehujanan di jalur, terus kalian bikin flyseat, nanti flyseat bisa ditaruh di sini dan sebelah ini nanti kita bahas. Terus langsung kalian bisa ganti baju. Untuk yang laki-laki sih fleksibel ya, ganti baju. Yang perempuan ya mungkin harus bangun tenda dulu kayaknya. Gak mungkin kalau langsung ganti. Oke, aksesnya ada 2. Kecil sih, cuman bisa dibuat untuk ngambil. Nah, ya kan? Oke. Selanjutnya di kompartemen tambahan ya. Kompartemen utamanya nanti aja. Kompartemen tambahannya di sini cukup luas. Ini ya, bisa naruh flyseat sama apa namanya, jas hujan, ponco juga bisa. Nah, agak ke atas dikit ya kawan-kawan. Waduh, mejanya ini nggak apa-apa lah. Agak ke atas dikit. Nah, di top leadnya, wah gila, top leadnya ini gede banget ya. Bentar, sebelum tak buka ini, top leadnya kan biasanya kalau carrier-carrier pada umumnya sih dari sini ya ke bawah sini. Jadi strapsnya ini, stick apa cetikannya ini dari bawah. Kalau yang sisi Doro ini dari samping, nih menyamping ya ternyata dia, menyamping ya kan, menyamping. Dan coba kita buka. Wow, gede banget ya. Jadi di sini ada 2 penyimpanan. Yang pertama ini yang penyimpanan utama, gede banget ini sumpah. Terus yang penyimpanan kedua ada di dalam. Ini dalam ini juga lumayan luas ya, bisa buat nyimpan PDKK atau cemilan-cemilan, bisa diambil cepat gitu ya. Gede banget ini. Oke, kita pasang lagi. Mana tadi? Oh, ini. Mungkin bagi kalian yang terbiasa top lead-nya di bawah itu agak ini sih ya, agak mungkin harus adaptasi dulu. Kayak yang seri-serisnya Eiger Eco Sapphire kan juga di samping itu ya. Nah, terus dari sini ada tali serut buat nempelin si trekking pole. Jadi trekking pole nanti di sini, terus di bawahnya juga ada ini. Tinggal ngaitin aja. Nah, terus di samping, saku samping ini pakai bahan mesh ya. Coba kita masukin si botolnya tadi. Coba kita masukin si botolnya. Bahan mesh. Wah. Cuman minusnya kalau full mesh ini kan full mesh ya. Minusnya kalau full mesh itu kadang kalau kita ada pasak atau frame tenda itu gampang tembus. Jadi memang harus benar-benar dilapisin ya. Cuma di sini aja. Enak ini buat nyimpen aqua yang gede itu bisa juga. Di sini nggak ada lubang ya. Ada lubang di sini. Oke. Itu untuk si saku sampingnya mesh, karena ini mesh jadi ya bisa molor. Selanjutnya di kompartemen utama. Kompartemen utama ini, waduh. Nah, kompartemen utama ini, oke kita singkirkan aja lah. Si mejanya nggak apa-apa, kok berani kotor. Oke. Si kompartemen utamanya ini luas banget kawan-kawan ya. Jadi ada pengancingnya di sini, pengancing. Nah, panjang juga ini, bisa
nanti sampai sekitar segini, sekitar segini ya, bisa ditinggiin segini. Tapi biasanya kompartemen utama itu emang spesialis bongkar-bongkar ya. Nah, ini kompartemen utamanya, wah lebar banget ya. Ini tak isi kain, lebar banget ini asli, wah gila. Nah terus di dalamnya sini, bentar tak kelihatin berapa. Di dalamnya ada lubang water breather ini ya. Nah ini buat sedotannya. Nah di sini kawan-kawan ya, ada resletingnya. Nah ini buat masuk ke sini. Oke. Di bawahnya lagi apakah ada? Oh, udah nggak ada. Terus di sini ada tali kecil ya. Entah untuk apa ini. Mungkin nanti berguna pada saat kalian packing. Jadi saya itu tipikal orang yang kalau mendaki itu packingnya melebar ya. Dan carrier ini mungkin cocok banget buat kalian yang suka tipikal melebar, karena ini bener-bener lebar banget sih menurut saya. Lebar banget ini. Oke. Kalau ngunci, tarik. Agak ribet juga sih ini untuk pengunciannya. Tapi aman banget. Kayaknya bakalan lebih awet sih. Nah, itu dia untuk kompartemen utamanya. Wah gila. Oh ya, di samping sini ternyata setelah saya lihat-lihat lagi ada ini ya, sekat-sekat buat mungkin naruh tali. Nah jadi memang dikhususkan untuk kalian yang biasa main tali temali ya, dikaitkan ke sini biar si ini juga aman. Sebenarnya disetikin di sini juga bisa. Cuma nanti kalau kalian mau, biasanya kan matras yang kasur yang lipat yang kotak-kotak itu kan biasanya ditaruh di sini juga bisa. Dan nanti ditalikan ke sini, tali dan selesai ditaruh ke situ ya. Oke. Kita tutup lagi si top lipnya. Kita beralih ke yang paling ditunggu-tunggu ya. Ini dari kemarin ini di-spillin terus sama si Are di Instagram ya, di Instagram, di TikTok. Back systemnya, wow, wah, back systemnya ini kata kawan-kawan saya, kalau yang seri Sindoro 65 kayak Atmos AG ya, kayak yang Osprey Atmos AG. Saya juga nggak mau banding-bandingin sih ini. Kalau kalian lihat ya, ini bener-bener tebel banget si shoulder strapsnya, tebel banget asli. Dan ini bahannya juga adem kayaknya, soalnya mesh ya. Apalagi nanti kalau semua kalian tambahin shoulder padnya lagi, shoulder pad yang bantalan tambahan, nanti bener-bener bakalan powerful banget ya. Nah terus ini torsonya bisa diatur ya, di adjust pakai velcro. Wah, ini harus dikendorin dulu, agak ribet sih ini ngaturnya. Dikendorin dulu si ininya sama si stabilizer strapnya. Nah bisa di adjust, bener-bener kuat banget ya ini velcro-nya. Cuman nanti kayaknya minusnya kalau sama di adjust, si stabilizernya ini pendek banget kawan-kawan ya. Nggak kayak carrier premium Are yang pada umumnya ya. Kalau premium Are pada umumnya kan stabilizer strapnya ini lumayan panjang, jadi sampai ke bawah gitu ya. Cuman ini pendek dan kecil ya ternyata. Cuman oke sih, karena di mentokin si torsonya ini, saya tinggi 172-an, udah cukup kok pakai yang segini nih. Bang, tolong geserin si kameranya bang ke atas bang. Kita coba pakai ya, sebelum kita bahas yang si di sininya. Nah,
Ini stabilizernya mana? Mana ini stabilizernya? Si stabilizernya oke sih, udah oke sih. Tapi kalau ini yang strap sampingnya ini dinaikin, cuman ini agak kelipet ya, nggak tahu dari sananya mungkin. Nah, untuk si hip beltnya ya kawan-kawan, hip beltnya ini di perut saya yang padahal ini perut saya udah buncit ya, tapi ini masih longgar. Jadi kayaknya nggak bisa ngandelin hip belt deh si Carrier ini ya. Ini udah mentok banget ini. Mentok banget. Ya nggak bisa ya kalau si hip beltnya ya. Nah terus hip beltnya ini bener-bener empuk banget ya kawan-kawan. Empuk banget. Ini bahannya mungkin kayak semacam, bukan karet sih, apa ya, bahan-bahan yang dibuat untuk matras kayak gitu ya. Tebel banget. Bang, kebawain lagi kameranya bang. Oke. Si back systemnya yang nempel ke punggung ini jaring ya, bener-bener jaring. Cuman ini kayaknya ada resiko nyentuh ke bahan utamanya ya. Kalau emang bener-bener packingnya padat dan berat, ada resiko nyentuh. Cuman kayaknya resikonya sangat kecil karena di sini ada frame alloy yang menahan ya. Frame alloynya ini mungkin diperbaiki dari Array. Ini ya agak kecil sih, mungkin karena keresahan customer Array yang gampang nempel ke punggung atau nempel ke back kita sini bagian samping si alloynya ini. Frame-nya kecil ini ya, kecil. Nah, si lubang keyboardnya ini gede banget ya kawan-kawan. Ini bener-bener gede banget, bisa kalian buat naruh cemilan juga ternyata. Dan di samping sini juga ada sekat-sekat kayak yang di samping bagian kompartemen utamanya tadi. Bisa dibuat naruh kunci rumah. Ini, wait, waduh. Nah, bisa buat naruh kunci ya kawan-kawan tentunya. Ini di sini. Terus yang saya kagum dari Array ini, strapsnya yang di dada itu, chest strapnya itu nggak bisa bener-bener goyang ya, karena ini udah pakai yang nempel gitu, bulat ya. Dan ini bener-bener sirkulasi udaranya bener-bener, wah, spoi-spoi sih ini. Dan ada satu lagi, ternyata di dalam sini ya, di dalam sini ada ruang, entah untuk apa ini ya. Untuk apa ini ya? Ada ruang ini kawan-kawan ya, buat naruh apa ya? HP coba, buat naruh HP. Aman nggak tapi? Nggak aman sih kayaknya. Nggak muat ternyata. Entah ya ini Array untuk apa ya naruh ini. Cuman mungkin nanti pada saat emergency bakalan berguna sih mungkin. Di sampingnya sini nggak ada. Dan di sini bisa ngaitin HT biasanya ya kawan-kawan. Gila sih. Penampakan back systemnya itu keren banget sih, tapi penampilannya. Dari segi penampilannya keren banget. Dan tak pakai itu bener-bener meluk dia. Bener-bener meluk. Dan di sini juga ada bagian bawahnya. Ini ada juga yang namanya karet atau busanya tadi yang kayak bahan matras. Bener-bener empuk banget di sini. Di bawahnya juga ada frame yang menahan. Jadi aman banget ini buat diguncang-guncangin. Keren sih. Overall Carrier ini bener-bener powerful banget. Cuman ya tadi ada beberapa minusnya ya. Beberapa minus di bagian saku sampingnya ini full mesh. Jadi mungkin harus kalau packing bener-bener harus diperhatikan ya, biar nggak
gampang robek gitu. Terus di bagian hip beltnya tadi, hip beltnya menurut saya kurang gede, padahal saya udah agak buncit ini. Jadi kita nanti nggak bisa terlalu bergantung sama hip belt ya, kita bergantungnya pada back system. Dan dari si back systemnya ini yang nempel ke punggung ini benar-benar sepoi-sepoi ya. Oh ya, yang di atasnya si top lid ini ada lubang ya, buat nali juga. Saya biasanya kalau ndaki itu bawa tali banyak ya. Biasanya kalau emang dirasa care-nya itu kurang, jadi di atas ini bisa ditambahin mantel juga atau barang-barang yang waterproof ya. Bisa pakai dry bag, nanti dia taruh di sini gitu kawan-kawan. Oke, mungkin segitu aja dulu ya review carrier Sindoro ini. Panjang bener nih tadi ya reviewnya ternyata. Review carrier Sindoro. Kalau ada kekurangan di mana kira-kira, kalian bisa komen-komen di bawah ya. Mungkin bisa sedikit bantu kasih kalian gambaran dari review dari carrier Sindoro ini sendiri, karena ini benar-benar powerful banget dengan harga 1.400.000-an. Sebenarnya saya sudah nunggu carrier ini tuh dari yang si Sindoro 45 itu baru keluar, baru launchingnya dulu. Dan ada komen-komen di Instagram itu, Min, spill yang 60, 70. Dan ternyata selang beberapa bulan kemudian muncullah si Sindoro 65 ini. Wah, keren sih. Dan saya milih yang warna biru navy karena saya suka aja sama warnanya, gagah gitu ya. Sebenarnya ada juga yang warna olive ya, olive muda, tapi saya kurang suka kalau olive muda yang krim itu. Keren juga sih warnanya keren-keren. Kalian bisa klik link di bawah ini kalau kalian mau beli di Shopee, bisa di Tokopedia juga bisa. Tapi nanti belum tahu ya, masih ada atau enggak stoknya ketika video ini dirilis atau diupload. Oke, segitu aja kawan-kawan untuk review carrier Sindoro ini. Semoga bisa membantu dan memberikan kalian gambaran yang lebih luas tentang carrier Sindoro ini, dan jadi hiburan juga buat kalian yang udah punya mungkin ya. Oke, see you in the next video and bye bye, because without traveling we are nothing.